Pontianak merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian Kalimantan Barat. Seiring berjalannya waktu, kota Pontianak terus mengalami perubahan baik itu pertumbuhan maupun perkembangan, khususnya dalam bidang perekonomian. Dan pada tahun 2023 ini sudah resmi terbit 1447 data-data di kota Pontianak diperbaharui. Namun, meskipun mengalami pertumbuhan atau perkembangan ekonomi, setiap daerah, khususnya kota Pontianak, pasti masih terdapat masyarakat atau penduduk yang belum mampu untuk meningkatkan perekonomian keluarganya, atau masih hidup di bawah garis kemiskinan, yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah. Oleh karena itu, dalam video ini kami akan menginformasikan salah satu keluarga atau penduduk tersebut. Laporan investigasi keluarga miskin Kota Pontianak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Sungai Ambawang Kuala, RT 5 RW 2, keluarga Herwadi. Sebelum video dokumenter ini dibuat, anggota kami sudah melakukan observasi untuk memastikan bahwa keluarga Bapak Herwadi tergolong keluarga miskin. Video ini dibuat atas persetujuan keluarga Bapak Herwadi. Pada tanggal 4 Mei, kami berangkat dari kampus FEB Untan menuju ke kediaman Pak Herwadi. Keluarga Pak Herwadi merupakan warga yang berdomisili di RT 5 RW 2, Kelurahan Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kota Pontianak, tepatnya berada di tepi Jalan Ampera Raya depan SPBU. Pak Herwadi memiliki 3 orang anak perempuan dari istri pertamanya yang sudah meninggal dunia. 3 tahun setelah istrinya meninggal dunia, Pak Herwadi kemudian menikahi seorang perempuan yang bernama Ibu Murni, dan sampai saat ini belum dikaruniai anak. Bapak Herwadi menyatakan bahwa putri sulungnya bernama Fatimah mengalami gangguan jiwa sejak dini, hingga usianya saat ini mencapai kurang lebih 40 tahun masih belum bisa disembuhkan. Sedangkan anak kedua dan ketiganya sudah menikah dan tinggal bersama suaminya. Kemudian, kurang lebih 1 tahun setelah pernikahan, Bapak Herwadi dan Ibu Murni, tidak disangka-sangka Ibu Murni pun ikut mengalami gangguan jiwa sehingga mengharuskannya untuk tinggal di tempat yang dekat dengan lokasi pengobatannya. Penghasilan sehari-hari Bapak Herwadi tidak menentu. Hal ini dikarenakan beliau tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Pekerjaan Bapak Herwadi masih serabutan, seperti menebas rumput, membersihkan parit, dan lain sebagainya sesuai dengan kemampuannya. Pekerjaannya itu dikerjakan dalam 1 minggu, biasanya hanya 2-4 hari saja, tergantung orang yang membutuhkan jasa beliau. Dalam 1 minggu, diperkirakan penghasilan Pak Herwadi berkisaran antara Rp200.000 sampai dengan Rp300.000. Untuk makan sehari-hari, Pak Herwadi memperoleh sayuran di sekitar rumahnya. Ada juga beberapa warga sekitar biasanya yang memberikan sayuran kepada Bapak Herwadi. Dalam 1 bulan, keluarga Bapak Herwadi hanya dapat makan lauk pauk kurang lebih 2-3 kali saja. Sayur dulu, biaya sayur kita kan tahu dengan sayur itu tidak seberapa. Yang mahal itu ikan basah 3 kilo, sekilo, 4 kali 1 kilo, dapat kali makannya. Dalam 1 minggu atau berapa? Oh, 1 minggu sih tidak tentu, kita makan ikan itu kan tidak tentu. Tidak tentu, mana kita mampu ambil ikan terus. Ikan berapa sekarang? Ya, seadanya jalan masalah. Rumah keluarga Bapak Herwadi berukuran 6 kali 6 meter persegi yang dibangun di atas tanah orang lain yang dipinjamkan secara sukarela sekaligus untuk menjaga tanah tersebut.
sehingga sewaktu-waktu tanah tersebut bisa saja diambil kembali oleh pemiliknya. Rumah tersebut terbuat dari berbagai jenis kayu yang mudah rapuh seperti kayu soma dan kayu bulat lainnya yang tidak sekokoh kayu belian. Atap rumahnya terbuat dari anyaman bambu atau anyaman daun dan sebagian terbuat dari seng bekas yang sangat rentan bocor jika terkena hujan deras. Lantai rumahnya juga terbuat dari beberapa potongan kayu yang tidak diketahui jenisnya dan juga papan bekas, yang seiring jalannya waktu bisa saja menjadi rapuh karena dimakan rayap maupun terkena paparan sinar matahari dan juga hujan. Di dalam rumah Pak Herwadi hanya terdapat 2 ruangan saja. Ruangan pertama untuk kamar tidur anaknya dan ruangan kedua sebagai kamar bapak dan ibunya yang menyatu dengan ruang tamu dan tempat masak atau dapurnya. Hal inilah yang memprihatinkan karena saat memasak akan ada bau yang membekas dan juga sisa-sisa makanan yang masih melekat. Pak Herwadi memiliki WC darurat berupa jamban yang terletak di luar rumah, menggunakan dinding seng bekas dan kayu bekas tanpa memiliki atap. Pembuangan kotoran BAB atau BAK langsung mengalir melalui parit yang tidak jauh dari tempat cuci mandi mereka, sehingga WC ini dikatakan kurang kondusif untuk digunakan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari, air digunakan untuk keperluan minum, mandi, memasak, mencuci, membersihkan rumah, pelarut obat, dan juga pembawa bahan buangan industri. Namun, pada kenyataannya, air di rumah Bapak Herwadi dapat dikatakan minim dan tidak layak untuk digunakan. Karena sumber air yang digunakan untuk mencuci dan mandi berasal dari air parit yang keruh dan juga kotor. Meskipun demikian, untuk air minum yang digunakan keluarga Bapak Herwadi masih bisa dikatakan baik, karena mereka menggunakan air hujan yang ditampung di ember kemudian direbus. Untuk bahan bakar yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari keluarga Bapak Herwadi bisa dikatakan sudah memadai karena sudah menggunakan gas LPG. Penukaran gas dilakukan sebanyak 1-2 kali dalam sebulan. Dapat kita lihat kondisi sekitar rumah Pak Herwadi di halaman depan pintu masuk saja sudah banyak bahan bekas bangunan seperti balok, papan, kayu yang masih berserakan. Sisi kanan dan kiri rumah yang masih dipenuhi oleh semak belukar hingga ke bagian belakang rumah. Sedangkan letak rumah Pak Herwadi ini berada tepat di tepi jalan utama Ampera Raya. Hal ini sangat memprihatinkan, ditambah lagi depan rumah Bapak Herwadi ini terdapat minimarket dan komplek perumahan atau perumahan BTN. Namun, tidak ada rumah warga yang tepat bersebelahan dengan rumah Bapak Herwadi. Adapun beberapa rumah warga yang jaraknya berkisar antara 5-10 meter dari rumah beliau. Menurut Ketua RT setempat yang bernama Pak Martinus menyatakan bahwa Pak Herwadi merupakan pendatang baru yang pindah tanpa sepengetahuan Ketua RT setempat dan belum terdaftar dalam data RT tersebut. Beliau juga mendapatkan kartu keluarga yang beralamatkan RT tersebut tanpa melalui perantara atau lapor dari RT setempat. Yang diketahui RT setempat, Pak Herwadi ini merupakan orang yang berjualan es serta jajanan ketika bulan Ramadan sebelum beliau tinggal di daerah tersebut. Ketua RT setempat juga sudah mengusulkan atau mengajukan keluarga Pak Herwadi untuk mendapatkan bantuan. Tetapi belum ada respon dari desa, dikarenakan data sudah menggunakan data yang lama. Sedangkan Pak Herwadi ini merupakan penduduk baru yang belum terdata oleh ketua RT-nya.